Halo teman-teman semua, sekarang kami ada di tempat pembuatan kapal untuk penangkap ikan. Ya, jadi dari ikan-ikan yang tadi kita lihat, ini proses pembuatan kapalnya. Betul. Dan yang kita duduki sekarang ini adalah kayu yang digunakan sebagai pondasi dari kapalnya. Ya, kira-kira berapa ini panjang dan lebarnya Pak Puji? Ini kalau dari lebarnya sepertinya sekitar 60 cm. Nah, ini panjangnya berapa meter ini ya? Panjang banget ini dah. 5 meter mungkin ya. Jauh. 5-6 meter. Oh, sampai sana, Lebih. sampai ujung-ujung sana itu ya. Sampai sana, sampai ujung sana. Sampai ujung sana. Dan ini kayunya kayu jenis apa ya, Pak Jenal? Ini kayu jati dan ini satu kayu utuh ya. Bayangkan seberapa tinggi pohonnya. Nah, setelah ini kita lihat bagaimana kapal itu pas belum jadi ya, pas belum jadi. Oke. Ya, oke guys, ini bagian samping-samping kapal ya, masih bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalau udah mau jadi, bentuknya seperti yang di sana. Oke, teman-teman ya, kalau tadi Pak Zainal dan Bapak sudah menjelaskan dasar kayu, samping-samping kayu dan bahan-bahannya. Nah, ini di belakang saya sudah langsung kayunya, kapalnya sendiri ya. Nah, kalau kalian bisa lihat perbandingannya ya, saya terlihat sangat kecil ya. Saya suka di sini ya. Ya, kalau kalian biasanya melihat saya kalau di sekolah terasa besar, nah di sini ada yang lebih besar ya. Seperti itu. Nah, ini menurut informasi pekerjanya untuk kapal ini proses pengerjaannya bisa bertahun-tahun. Ya bergantung budget. Cuman ya rata-rata setahun sampai 2 tahun lah untuk kapal sebesar ini ya, dan ini jati semua ya, bukan kayu cabe ya. Kalau kayu cabe tidak bisa ditumbangi ya. Oke, mantap sekali teman-teman, luar biasa guys. Ada info menarik ya, tadi saya dapat info dari sesepuh di sini. Kata sesepuhnya, Frankie itu belajar membuat kapal itu dari sini ya, di desa ini ya. Kalau kalian tahu Frankie, nah di One Piece, nah itu belajar membuat kapalnya di sini. Nah, luar biasa ya, ini sungguh fakta yang sangat mencengangkan, mantap sekali. Itu tempat mergurunya Frankie itu dulu. Oke, halo teman-teman. Tadi Mr. Z, Mr. Puji, dan Mr. Puas sudah minta izin untuk review kapal, dan sekarang kita mau lihat bagaimana kapal ini bisa menyimpan ikan sampai 30 ton banyaknya ya, dan cumi-cuminya tadi juga sampai 17 ton katanya. Kita lihat seperti apa bentuk lambung kapalnya, tempat penyimpanan ikannya. Nah, itu ada di bawah sini, nanti Mr. Z akan coba masuk. Nah, masuk ya. Seberapa dalam nanti saya akan coba berdiri di dalam, nanti saya masih kelihatan nggak ya? Wow guys, apakah saya masih kelihatan guys? Masih. Wah, tangan saya nggak bisa sampai atas. Sekarang saya ada di dalam tempat penyimpanan ikan yang digunakan untuk mengangkut ikan dari laut sampai ke darat yang akhirnya akan kalian nikmati ya. Ini di salah satu lambung kapalnya, jadi salah satu part di lambung kapal ya. Lihat kedalamannya. Ini saya seperti ini belum nyampe ya, mungkin 2-3 meter. Wow, lumayan sekali ya. Oke,
kurang lebih seperti ini suasananya. Nah, ini adalah rak-rak yang digunakan untuk menaruh ikan. Dan perlu kalian ketahui, ini adalah freezer, teman-teman. Jadi ikan di sini langsung beku. Kita lihat itu ada Mr. Chandra di atas sana ya. Sekarang Mr. Z ada di bagian kemudi kapalnya. Ya, ini kursinya cukup nyaman ya, cukup empuk. Dan ini setirnya, wow, berasa pelaut sungguhan ya. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak pembuat kapal ya. Kita akan coba mencari informasi, sedikit wawancara dengan beliau ya. Tapi maaf, kita menggunakan bahasa daerah di sini ya, biar kalian juga bisa nambah wawasan tentang bahasa daerah di sini, tepatnya di Brebes ya. Oke, nyuwun sewu Pak ya. Arane sinten ya Pak ya? Nama Pak Suhari. Pak Suhari ya. Anu wis dangu Pak. Oh ya, anu wis dangu Pak. Gawe kapal ki. Kalau bikin kapal ini dari bulan Aji tahun depan. Tahun wingi ki Iya, ya. tahun wingi itu bulan Aji, itu Ba'da Haji nih langsung bikin. Dan kalau nggak salah itu Ba'da Haji pas, kurang lebih itu dibikin sampai ya kurang lebih 1 tahun lah. Oke ya, jadi intinya pembuatan kapal ini kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. Itu dari mulai awal ya Pak ya? Dari mulai awal 1 tahun itu dibikin orang 6 atau 7 gitu. Oh, 7 orang ya, sekitar 7 orang. Maksimalnya 7 orang. Itu sampai 1 tahun kurang lebih selesai. Adapun kalau lain-lainnya ada mesin, ada apa itu diturunkan dulu di sungai, itu baru dipasangin semuanya mesin-mesin. Oh gitu ya. Jadi mesinnya semuanya diturunin dulu, baru nanti kalau udah jadi baru dipasang gitu. Oke Pak, kalau di sini Pak ya biasanya bagian-bagiannya wonten apa mawon Pak? Kalau itu di kali udah diturunkan di kali itu di sungai, itu pemasangannya mesin sama alat penangkap ikannya. Oh, gitu, sama alat penangkap jaring, kayak jaring gitu Pak ya. Jaringnya, alat penangkap ikannya sama itu tambang-tambang semuanya. Dan apa yang bikin ini besi-besinya kalau di daratan nggak memungkinkan karena berat, kalau diturunkan berat gitu. Jadi, gitu ya. Jadi kalau udah jadi perahu belum ada rumahnya kayak gini, itu ringan, diturunkannya nggak berat. Oke. Pak neng mriki ki ngisor ki iki bagian apa Pak ya sing ngisor ki? Oh, ini bagian piseran buat membubuhkan ikan. Oke, iki sing buat bawah ini bagian membubuhkan ikan. Iya. Yang kene omah-omah ki ana rong lantai ya Pak. Rong lantai telung lantai. Nah, isinya apa Pak ya Pak kuwi? Kalau dia bagian atas fungsinya itu nakoda sama ABK, itu di belakangnya nakoda, dan di bawahnya itu mesin-mesin dan alat lisernya gitu. Oh gitu ya, jadi di tengah itu guys ternyata
alat freezer dan mesin-mesin. Kalau di atasnya itu tempatnya ABK dan nahkoda. Oh, ngoten ya. Oke, matur suwun Pak ya. Wis mau ngasih informasi, matur suwun. Ya, itu guys. Ya, ini kita mau mereview sampai ke dalam-dalamnya. Tadi juga sudah dapat izin sama pemilik kapalnya untuk kita masuk ke dalam-dalam. Sekarang mari kita lihat mesin-mesinnya tuh kayak gimana sih. Yuk, mari. Nah, ini mesin yang berwarna biru ini, ya ini adalah mesin untuk mengangkat ikan. Jadi nanti setelah jaring disebar, kemudian setelah beberapa jam, nanti akan diangkat. Nah, mesin itu adalah yang mengangkat jaringnya. Oke, sekarang kita lihat ruangan yang selanjutnya yuk. Oke guys, yang pipa-pipa ini adalah mesin untuk freezer ikannya. Nah, kalau di shoot ke bawah, itu adalah mesin kapalnya guys. Masih baru ini semuanya. Dan faktanya, sebuah kapal ini harganya mencapai 5M. Wow, amazing sih. Oke teman-teman, ini Mr. Pua kesulitan untuk turun. Bro, celanamu kotor semua bro. Hati-hati Mr. Pua. Wow, mantap. Semoga jembatannya nggak patah ya.